prasarana yang akan dibangun oleh pemerintah Kemenhub, khususnya yaitu jalur listrik Kalisan. Jadi dari sekarang kan sudah sampai Palur nih, ya nanti kalau ada penugasan lagi pemerintah membangun jaringan listriknya, tentu saja diteruskan dari Palur sampai dengan Madiun. Pertimbangannya apa, Pak? Ya untuk pertumbuhan ekonomi ya kan, memudahkan transportasi masyarakat, terutama untuk penumpang lokal ini ya, kereta lokal. Apakah antusias masyarakat juga cukup tinggi, Pak? Antusias masyarakat juga cukup tinggi. Tadi kan sudah kita sampaikan tuh ya, bahwa di masa angkutan Lebaran pertumbuhan jumlah penumpang cukup signifikan, dan ini tidak hanya didominasi antara lintas Jogja Solo, dari luar Jogja Solo juga banyak yang berminat untuk mencoba angkutan KRL ini ya, terutama yang dari Pak, kenaikan untuk tadi yang antara Jogja Solo menggunakan KRL ini berapa persen nih, Pak? Aduh, harus ulangi lagi dong. Tadi kan udah dipaparkan. Nanti sama Mas Lesa 16%. Ya. Pak, ini ada kenaikan 16%, sedangkan di Sumarmo kan sudah dinonaktifkan sebagai bandara internasional ya, Pak. Mungkin ada antisipasi lonjakan, Pak, yang dari Solo mau ke bandara internasional YIA, ini kan bisa dari stasiun di Solo ke Jogja, terus nanti Jogja bisa ke bandara. Mungkin ada antisipasi untuk itu, Pak? Jadi selama ini kan sudah kita fasilitasi juga. Ya, kita kan membuat relasi ya. Relasi kalau warga Solo, Klaten, kemudian Selangbu, Jabar ini yang akan ke bandara YIA bisa menggunakan KRL Palur sampai dengan Jogja ini dengan transit di Jogja. Transit Jogja nanti bisa berpindah ke bandara. Karena kalau menggunakan Pramek sendiri kan, Pramek tujuan ke Sukarjo ya, jadi tidak belok ke YIA, jadi harus menggunakan kereta. Itu bisa langsungan atau harus membeli tiket lagi? Tadi Sumarmo itu kan akan diperpanjang sampai dengan Madiun. Nah, ada dua isu, itu satu. Yang kedua juga KRL ini dengan pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan ini, pernah dari Kementerian Perhubungan juga akan merencanakan memperpanjang jaringan rel listrik ini sampai dengan Madiun. Ya, itu mungkin bisa tadi seperti yang kami sampaikan, membantu pertumbuhan ekonomi di antara Solo sampai dengan Madiun. belum kan prosesnya masih panjang, ada feasibility study-nya. Mungkin bisa perjalanan dari Jogja sampai dengan Palur ya, Pak. Itu yang isu pertama, itu akan diperpanjang jalur jaringan listriknya sampai dengan Madiun. Jadi nanti ada pengoperasian KRL sampai dengan Madiun. Ya, walaupun nanti mungkin kita bikin pola operasinya sesuai dengan loop ya, mungkin Solo Madiun, ya, nanti transit di Solo dan Solo Jogja sendiri Palur. Nanti kita buat polanya. Kami menunggu dukungan prasarana dari pemerintah. Nah, isu yang kedua itu adalah kereta api, karena menunggu LAA-nya ini jaringan listriknya ini belum terpasang untuk itu proses. Ini yang kereta Adi Sumarmo ini, dioperasikan. Oke ya. Dan selanjutnya apa kita? Iya, ada expansion, kemudian ada green commuter. Salah satunya ini dari waktu strategis ini, green commuter ini adalah kita ingin transportasi ini ada kalau dan ditanyakan dari RRI antara Jogja ke Palur. Ini sebenarnya kami siap seiring dengan pembangunan infrastruktur atau prasarana kereta. Karena dengan mengoperasikan kereta listrik, jadi kan perlu dipasang jaringan listrik, seperti yang Jogja dengan Palur. Jadi prasarananya adalah menjadi lembaga pemerintah untuk membangun jaringan listrik ini, baik ke bandara JIA maupun ke arah Sukarjo. Ya, harapan kami ya, kita bisa segera merealisasikan jika kita bisa mengoperasikan kereta dengan itu
Ya mungkin Pramex tetap jalan, cuma sarangannya saja yang diganti dari diesel menjadi listrik. Iya, iya. Jadi sarananya yang berubah seiring dengan perubahan prasarana yang disiapkan. Tergantung pemerintah atau programnya kita ikuti sama-sama. Kapan akan dipasang jaringan listrik antara kita dengan kita. Ya kan Pak Putra. Pakai tadi, kalau tadi kan di awal sudah disampaikan juga kalau KMT, kita punya KMT. Kalau KMT mungkin ada yang kalau teman-teman media KMT itu tabung listrik bisa digunakan sebagai alat melakukan perjalanan lah di komuter lain. Nah, kalau tadi disampaikan sekarang ada Trans Jogja, sudah bisa ada Trans Jogja. Kita sedang menjajaki. Kalau tadi ditanya, berapa pasti kita lagi mau menjajaki dengan Trans ke Solo. Kalau wilayah 6 kan dari Sidoarjo sampai ke Solo lah, ini tadi sampaikan. Jadi KMT itu sebagai salah satu sebagai apa namanya alat ya untuk transportasi kita nanti akan sedang jajaki. Barusan juga saya dengan kami dengan mitra sedang pembahasan yang transportasi tersebut. Jadi nanti pemerintah transportasi accept untuk menerima KMT. Itu kalau ditanya program kalau integrasi, kalau apa namanya perubahan yang baru itu paling dari mana ya? Iya, balik Sulawes. Kapasitas angkut di komuter lain Jogja maupun Pramex ini memang sedang kami secara internal masih secara intensif lah untuk meningkatkan kapasitas. Dan semoga nanti apa namanya mungkin di angkutan Nataru yang paling cepat kan angkutan Nataru. Jadi persiapan untuk meningkatkan kapasitas terutama di komuter lain, baik komuter lain maupun Pramex bisa kita catatkan sehingga penumpangnya itu lebih dari 40%. Kalau dari saya sih itu, karena tadi disampaikan sama semuanya Pasto, mungkin selanjutnya nanti Pak Desa, sebenarnya berada dari teman-teman jadi kalau kita berjalan teman-teman Terima kasih Pak. Mungkin Pak. Kemudian yang kedua adalah Solo Balapan. Ini sering ditanyakan kenapa kok nggak imbang antara Jogja dan Solo Balapan. Artinya keberangkatan ini lebih banyak orang Jogja yang bepergian menuju Purworejo, Klaten maupun Solo. Kedatangannya pun didukung dari luar Jogja seperti Purworejo atau Kebumen, Sukoharjo. Itu terutama di weekend seperti hari-hari lebaran banyak yang berkunjung ke Jogja. Kemudian yang di Solo, Langgu, Ceper, Klaten juga sama. Yang kedua Solo Balapan, kemudian Buyangan, Purwosari dan Palu. Untuk keberangkatan kebalikan nih. Yang keempat Alur, yang kelima baru Purwosari. Oke, next slide. Nah ini potensi pertumbuhan dan ini baru saja tadi pagi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ya ke PJ Wali Kota, kami sampaikan beberapa orang terkait perkembangan penumpang atau kereta komuter yang ada terutama di Jogja untuk mendukung pariwisata Jogja ini dan pertumbuhan ekonomi. Ini potensi pertumbuhan pengguna komuter terutama di lintas Jogja sampai dengan Palu ini bisa terlihat ya dari tahun ke tahun pengguna komuter lain ini seperti di Prambanan, Ceper, Langgu, Gawang, Sarawak dan Mampur terus bertumbuh, tidak pernah berkurang. Dari semakin tumbuh. Kemudian dari BPS Kabupaten Klaten juga mencatat bahwa sektor transportasi berkontribusi menjadi penyumbang kinerja pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kenaikan signifikan yaitu 79,2 di tahun 2020. Nah, sejak dioperasikan di bulan Agustus 2022, pengguna stasiun Solo Jebres 584.191 orang dan stasiun Palu 658 orang dengan rata-rata per hari mencapai 1.900 orang, terutama stasiun Palu. Ini
untuk DIY Jateng ini ya sudah mulai perkembangannya. Jogja Solo ini hampir mirip-mirip dengan Jakarta. Ya di pinggir-pinggir kota ini sudah mulai ada faktor-faktor ya hunian begitu. Terutama kenapa di Magelang meningkat, di Prambanan meningkat, ya, karena semakin banyak perumahan-perumahan pemukiman yang di pinggir kota Jogja. Begitu juga dengan Solo. Palur ini ya, tadinya waktu kita pramek jalan sampai di Solo, apa yang kita buktikan? Karena penumpangnya rata-rata hanya 150 per hari, tertinggi 200. Sekarang kejutannya sudah hampir mendekati 3.000, sudah berlipat-lipat. Ya, jadi kalau secara data hariannya Palur terutama di weekend ya bisa mencapai 2.000-an. Inilah yang